Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Hari ini adalah hari pertama dalam novena turunnya Roh Kudus atau novena Pentakosta. Bersama dengan Bunda Maria, kita berdoa bersama juga dengan para murid untuk menantikan, memohonkan datangnya Roh Kudus yang menyertai gereja kita. Dan pada hari ini kita merenungkan kitab suci atau firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23a. Di sana kita menemukan Yesus yang mengatakan kepada para muridnya bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, gambaran tentang duka cita dan tangisan, kesedihan, ini menjadi gambaran ketika para murid berhadapan dengan sengsara dan wafat Yesus. Mereka tentunya akan berduka cita, akan lari dan ketakutan, bahkan mengunci diri di kamar. Kita mengingat para murid ketika Yesus bangkit, mereka mengunci diri di kamar karena mereka ketakutan. Atau ketika dua murid yang berjalan ke Emmaus, mereka kembali dengan wajah sedih dan muram. Karena harapan mereka tentang Yesus ternyata selama ini yang mereka harapkan Yesus yang harusnya menjadi Mesias, menjadi pembela mereka, menjadi pahlawan yang membawa kemenangan atas penjajahan Romawi, ataupun ada harapan-harapan pribadi mereka untuk bisa mendapatkan kedudukan, ternyata semuanya sia-sia atau sirna ketika Yesus wafat. Para murid lari dan meninggalkan Yesus sendirian yang menanggung sengsaranya hingga wafat di salib. Duka cita yang demikian itu juga atau penderitaan juga akan dialami oleh para murid bahkan ketika mereka mendapatkan tugas perutusan. Ketika mereka harus berhadapan dengan dunia, ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi selama mereka diutus melaksanakan tugas perutusan, mewartakan firman Tuhan. Duka cita, sengsara yang para murid akan alami sudah dikatakan oleh Yesus bagi mereka bahwa kamu akan mengalami duka cita, tetapi duka citamu itu akan diganti dengan sukacita. Sukacita para murid adalah ketika Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka dan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sukacita para murid adalah ketika juga mereka mendapatkan penampakan Yesus yang membawa kelimpahan kehidupan kepada mereka. Duka cita para murid berubah menjadi sukacita, maut dan dosa berubah menjadi kehidupan yang abadi. Dan dengan sukacita ini juga Yesus memberikan peneguhan kepada para murid tentang sukacita zaman mesianik, bahwa penderitaan yang dialami dalam dunia ini ketika para murid bertahan, mereka akan mengalami penderitaan yang hebat itu, tetapi mereka akan mengalami sukacita dan kegembiraan karena mereka akan menang ketika mereka tetap setia. Kemenangan mesianik Yesus sungguh menginspirasi para murid dan kita sekalian pada zaman sekarang ini. Ketika kita dengan pewartaan firman, ketika kita dengan kesaksian hidup yang injili, yang sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, apa yang menjadi tuntutan dari Kristus yaitu kasih dan pengorbanan. Ketika kesaksian itu kita sampaikan atau kita berikan kepada dunia,
ada banyak tantangan dan kesulitan di sana. Ada banyak hal yang membuat kita kemudian bisa mundur ataupun angkat tangan dan menyerah. Tetapi Tuhan melalui firman pada hari ini memberikan peneguhan kepada kita sekalian bahwa duka cita, tangisan, ratap tangis, kesengsaraan itu akan berakhir dan kemenangan kemuliaan akan dilimpahkan kepada mereka yang setia. Mari kita berdoa semoga kita oleh Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan pada kita. Dalam doa-doa kita pada novena ini kita diberikan peneguhan dan kekuatan untuk menghadapi situasi dunia ini yang kadang-kadang kita juga harus mengambil bagian dalam sengsara dan penderitaan Kristus agar dunia ini juga terbebaskan dan ditebus kepada kemenangan, kemuliaan, dan kebangkitan Kristus. Semoga kita dengan peneguhan Roh Kudus ini juga kita dengan keberanian dan kepercayaan diri melangkah maju dalam memberikan kesaksian dan firman Tuhan ini melalui kesaksian cinta kasih, melalui kesaksian hati yang berbelas kasih dan bermurah hati bagi sesama dengan perbuatan-perbuatan baik sekalipun kita mengalami penderitaan karena perbuatan-perbuatan baik itu. Semoga kita diteguhkan Tuhan oleh Roh-Nya. Amin.